Ya. Kalau dari Mas Aji sendiri, untuk kalau bicara Partai. angka partainya yang mana nih kalau kita petakan? Ya, ini kalau kita lihat data masuk ya, quick count, itu baru di angka 28%, 28,30% ya. Dan rata-rata data masuk masih di bawah 50%. Hampir semua zona, hampir semua region yang kita bagi, ada 10 wilayah ya. Jadi memang kalau kita mengaca pada survei terakhir kita ya, survei LSI Denija tanggal 26 hingga tanggal 6 Februari 2024, itu menunjukkan bahwa memang tren Gerindra ini mengalami kenaikan ya. Dan kenaikan itu sebetulnya sudah terjadi sejak bulan November 2023 ya. Jadi ketika tren Pak Prabowo naik, itu juga diikuti dengan naiknya tren Gerindra. Jadi memang ada kotel efek atau ada efek tokoh, terutama Pak Prabowo di situ terhadap elektabilitas Gerindra, termasuk memang kita membaca ada tren efek dari Jokowi ya. Jadi kalau kita baca per data 28,75%, sebetulnya ya per data sekarang PDIP masih memimpin ya di 19,83%, disusul Partai Golkar 15,2%, kemudian Gerindra 13,5%, ya, kemudian PKB 11%. Namun yang harus diingat data masuk yang dari mengapa PDIP yang memimpin saat ini dengan data masuk 28,75%, karena memang secara wilayah ya, secara wilayah yang data masuknya cukup signifikan itu terutama di dua wilayah, yaitu Bali Nusra yang merupakan basisnya PDI, terutama di Bali ya. Kita lihat di Bali PDIP masih di atas ya. Kemudian Jawa Tengah, ini juga PDIP lebih unggul dibanding Gerindra dengan data masuk sudah hampir di atas 40%. Jadi data masuk PDIP di atas, namun masuk dari basis-basis PDIP. Dengan data ini untuk sementara kalau kita baca, memang terjadi apa yang disebut sebagai split ticket voting ya. Jadi ketika kami membaca ya, walaupun ini butuh riset lanjutan, tapi split ticket voting itu biasanya terjadi dalam dua kemungkinan. Apakah sifatnya intensional atau sengaja atau tidak disengaja, non intensional. Kalau kami membaca dari hasil riset dan hasil quick count ini, maka split ticket voting ini terjadi secara intensional ya. Artinya bahwa orang memilih secara rasional di Pilpres, orang melihat tokoh di situ, ada Pak Prabowo yang mungkin dinilai lebih kuat asosiasinya untuk melanjutkan legasinya Pak Jokowi. Sementara untuk partai mereka lebih memilih partai misalnya PDIP di kandang di Jawa Tengah maupun di Bali ya. Jadi saya memprediksi kemungkinan hasil quick count tidak jauh meleset dari hasil survei terakhir kita, bahwa ada kemungkinan Gerindra akan menyalip PDIP sebagai pemenang pemilu ya. Walaupun mungkin selisihnya tipis, kita lihat sampai akhir, tapi hanya dua partai ini yang kemungkinan menjadi juara di pemilu kali ini. Itu yang peringkat walaupun atas ya Bang Haji ya. Potensinya terbesar di Gerindra, karena kita melihat data masuk quick count ini memang rata-rata masih dari basis PDI Perjuangan ya. Wilayah Sumatera yang Gerindra sedikit unggul itu belum masuk secara maksimal ya. Kemudian Sulawesi dan lain-lain. Jadi ya kita melihat nanti sampai di atas 80% baru bisa kita simpulkan termasuk partai mana yang lolos PT dan mana yang tidak lolos PT belum bisa kita simpulkan karena data masuk masih di bawah 50%. Itu pertanyaan kami selanjutnya, bagaimana dengan partai pendatang baru, ada Partai Umat, Partai Gelora, termasuk juga PSI dengan ketumnya Kaisang. Apakah lolos ambang batas 4%? Sesaat lagi kita akan segera kembali pemirsa, tetap bersama kami.